Selamat berjumpa kembali melalui media ini Bicara Palitanah. Apa kabar saudara-saudara dalam masing-masing panggilan kehidupan yang Tuhan karuniakan? Hari ini bersyukur kita diberikan kesempatan lagi untuk merenungkan sabda Tuhan. Kita hari ini akan merenungkan sabda Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu, Engkau terus mengaruniakan kekuatan, pengharapan dalam menjalani kehidupan tanggung jawab kami setiap hari. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus senantiasa menopang kami, melindungi kami, memeluk kami, sehingga segala keadaan kami terus jalani dalam penyertaan pertolongan Tuhan. Hari ini kami bersyukur di minggu kedua di tahun ini kami akan merenungkan sabdamu. Kami mohon dalam tuntunan Roh Kudus, bersabdalah, kuasai kami semua, karena kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Sabda Tuhan berkata demikian. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Amin, firman Tuhan. Tema perenungan kita pada hari ini adalah Roh Kudus ada padamu. Roh Kudus ada padamu, padaku, pada kita tentu semuanya. Roh Kudus ada pada kita, padamu, dan pada saya. Itu tema kita. Apolos yang kemudian menjadi salah satu nama yang ada dalam bacaan kita. Kalau kita meneliti bagian-bagian lain dari kitab ini, ternyata dia adalah seorang Yahudi yang lahir dan besar di Alexandria, Mesir pada masa itu. Arti namanya adalah seseorang yang menghancurkan. Itu arti nama Apolos, atau penghancur. Itu bisa menjadi rekomendasi nama bagi saudara-saudara yang akan punya cucu atau bayi di masa-masa yang akan datang. Penghancur nama Apolos itu. Penghancur apa? Penghancur mereka-mereka yang meragukan kuasa dan kasih Kristus. Jadi dia sebenarnya seorang apologet, debater, seorang pendebat tentang orang-orang yang meragukan kuasa dan kasih Kristus, yang berani menentang orang-orang Yahudi jika Kristus yang ada dalam Yesus itu bukanlah Mesias. Dan dia menentang itu. Dia menghancurkan orang-orang yang mendebat tentang kemesiasan Yesus. Apolos ini menghancurkan argumen-argumen mereka. Jadi dia penghancur orang-orang yang meragukan kuasa dan kasih Kristus dalam pemberitaan Injil. Apolos dia penghancur, tapi bukan penghancur harapan dan mimpi orang lain. Dalam banyak catatan yang lain, ternyata dia disebut sebagai seorang yang terpelajar, fasih lidah, dan hebat dalam banyak tulisan-tulisan kitab suci. Itu bisa kita lihat dalam pasal sebelumnya, Kisah Rasul 18 ayat 24. Kita bisa baca sendiri itu. Jadi tidak usah heran ketika dia di Korintus ada kelompok yang ingin memisahkan diri, menamakan dirinya golongan Apolos. Kita pernah membaca itu di Korintus. Maksudnya ialah mereka adalah orang-orang yang kemudian merasa kita menjadi seorang pribadi mengikut Kristus itu seperti Apolos, yang fasih lidah, pandai berbicara, dan hebat dalam tulisan-tulisan soal kitab suci. Mereka merasa punya sedikit kemiripan dengan Apolos tadi. Jadi ketika golongan Apolos itu muncul di Korintus, mereka menempatkan diri seperti orang-orang yang punya karakter atau kebiasaan seperti Apolos, yang fasih lidah, pandai berbicara, dan hebat dalam tulisan-tulisan kitab suci. Tapi tidak berarti mereka adalah kelompok orang-orang yang cerewet ya, orang Apolos ini. Bukan seperti itu. Itu identitas dari seorang Apolos dalam arti fasih lidah, bukan orang yang polos-polos saja. Tapi tidak berarti bahwa tanpa menggunakan nama Apolos, karena seorang Apolos itu fasih lidah, berarti orang-orang yang kemudian banyak bicara. Tapi tidak bisa diartikan kalau kita tidak menggunakan nama Apolos, seseorang kemudian tidak terpelajar,
fasih lidah atau pandai dalam menulis. Tidak seperti itu. Banyak orang tidak bernama Apolos, tapi lidahnya itu tidak berhenti ngerocos, ngericis sepanjang hari toh. Semua kata-kata dari mulutnya lolos saja tanpa ada saringan, meskipun namanya bukanlah seorang Apolos. Nah, menurut salah seorang teolog namanya Henry Matthew, Apolos menjadi Kristen karena pemberitaan Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya. Dan memang Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 25 menunjukkan itu. Dia mengetahui baptisan Yohanes. Apolos datang ke Efesus kira-kira tahun 49, ada juga yang mengatakan tahun 52. Dan dengan hebat dia berbicara di sinagoge. Kisah Rasul 18 ayat 26. Itu tadi, penghancur orang-orang Yahudi yang meragukan kuasa kasih Kristus. Tapi di masa itu Apolos belum mengenal betul soal Yesus dari Nazaret yang adalah Mesias. Nanti Aquila dan Priscilla lah dalam pasal 18 ayat 27 Kisah Rasul yang kemudian mengajarkannya akan jalan Allah. Nah, dari Efesus ini kemudian dia melanjutkan pelayanannya ke Korintus. Itu kita tempatkan dulu sebagai bagian pemahaman Alkitab kita secara khusus ayat 1, karena ada nama Apolos di sana dan itu jarang-jarang dikupaskan. Bahkan dalam bagian selanjutnya kan nanti disinggung namanya dalam kitab Titus, salah satu surat Paulus kepada Titus pada masa itu. Itu bagian ayat pertama dari Efesus. Apolos kemudian melanjutkan pelayanannya ke Korintus yang menjadi bagian catatan pertama. Nah, dikatakan ketika Paulus kemudian tiba di Efesus, setelah Apolos tiba di Efesus, tentu seperti itu, Paulus telah mengalami pembaruan pemberitaan Injil dari Kristus dalam Kisah Rasul pasal 9. Itu kita tahu ketika dia melakukan perjalanan ke Damsyik dalam semangat yang berkobar-kobar untuk menghancurkan pemberitaan Injil. Di sanalah justru terjadi sebuah proses pembalikan, di mana dia justru menjadi agen dari pemberitaan Injil yang hebat. Lalu kemudian dia pergi ke Efesus. Dia kemudian bertanya dalam ayatnya yang kedua, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Artinya orang-orang yang ditanya adalah orang yang sudah percaya. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Jawab mereka, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar ada Roh Kudus. Jadi mereka sudah lama percaya. Tapi ketika Paulus bertanya, sudahkah kamu kenal dan menerima Roh Kudus? Mereka katakan, kami belum pernah. Bahkan mendengar pun belum. Paulus melanjutkan pertanyaannya, dengan baptisan apa kamu dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes kami dibaptis. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat dan mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Jadi baptisan Yohanes media untuk mengantar orang datang kepada Yesus. Kira-kira begitu penjelasan sederhananya. Baptisan Yohanes adalah baptisan yang menjadi jembatan untuk membuat orang-orang percaya lebih mengenal dan paham atau datang kepada Kristus sebagai yang sesungguhnya yang diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis itu sendiri. Jadi ketika mereka mengatakan kami dibaptis dalam baptisan Yohanes, maka Paulus menegaskan dan mengajarkan, meletakkan pemahaman bahwa baptisan Yohanes itu memang baptisan sebagai sebuah proses pertobatan, tapi tidak berhenti sekedar di situ. Proses pertobatan menuju kepada mengikut dia, mengikut yang datang itu, Mesias, Yesus Kristus sendiri sebagai jalan pertobatan. Nah, saya kemudian mau bertanya seperti ini. Apakah masih ada di antara saudara-saudara yang masih sering bingung, pusing, atau berdebat soal baptisan dan sekitarnya? Apalagi jika masih harus selalu berbicara soal baptisan sah dan tidak sah karena hal-hal praksis. Jika kita bertanya, kapankah proses baptisan itu dimulai? Apakah pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, maka proses baptisan itu dimulai dan harus dilakukan? Dan harus seperti itu juga prosesnya pembaptisan sekarang? Tidak, saudara. Baptisan itu tradisi Yahudi. Jika ada orang ingin menjadi pengikut agama Yahudi yang disebut dengan istilah proselit, jadi misalnya saya bukan orang Yahudi, lalu mau menganut agama Yahudi, maka di sana saya dibaptis. Kira-kira begitu. Saya harus melalui proses rangkaian ritual proses pembaptisan Yahudi yang sebenarnya sudah lama berjalan sebelum Yesus hadir. Berabad-abad sebelum Kristus, umat dalam perjanjian lama soal baptisan itu sudah dipraktekkan oleh orang Yahudi ketika mereka mau menerima itu tadi, proselit, orang yang ingin menerima agama Yahudi. Bagi orang Yahudi, baptis merupakan suatu proses menuju kehidupan yang murni. Jadi ada perpindahan toh, dari sebelum menjadi penganut agama Yahudi masuk ke agama Yahudi, maka di sana mereka dibaptis. Bedanya, orang Yahudi melakukan pembaptisan itu berulang-ulang untuk menyucikan diri, berulang-ulang untuk menyucikan diri. Perhatikan itu ya, kita bisa bandingkan berulang-ulang ini dengan cerita Naaman.
yang kemudian harus mencelupkan dirinya sendiri sebanyak 7 kali di Sungai Yordan. Ingat, pembaptisannya Naaman, pencelupan dirinya, dia sendiri yang lakukan dan harus berulang-ulang. Dia sendiri yang mencelupkan dirinya setelah diminta Elisa. Sedangkan Yohanes melakukan 1 kali pembaptisan sebagai makna undangan untuk bertobat. Jadi Naaman berbeda, Yohanes pembaptisannya 1 kali sebagai undangan untuk bertobat dan merupakan sebuah pralangkah menuju pembaptisan Mesias dalam roh dan dalam api. Yohanes membaptis dengan air, dan makna pembaptisan Yohanes adalah pertobatan. Sedangkan Yesus dikatakan membaptis dengan roh. Caranya membaptis, Yohanes dan Naaman jelas caranya. Cara Yesus membaptis tidak disebutkan secara jelas, yang pasti tidak seperti yang dilakukan oleh Yohanes tentunya. Yohanes sendiri mengatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Di situ kan sudah berbeda proses pembaptisan Yohanes dan Yesus kan. Nah, ketika Yohanes mengatakan bahwa Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus, yang ia maksudkan ialah bahwa Yesus dapat membawa Roh Allah kepada kita sedemikian rupa. Roh Kudus yang dalam baptisan Yesus akan datang pada kita ketika Dia sudah mengatakan, saya membaptismu dalam roh dan dalam api. Ketika Yohanes mengatakan bahwa Yesus membaptis dengan Roh Kudus, Yesus dapat membawa Roh Allah kepada kita sedemikian rupa sehingga kita dikenyangkan, kita dihidupkan, dan keberadaan kita ditenggelamkan dalam Roh Kudus, yakni roh Yesus itu sendiri. Jadi ketika Yohanes membaptis kita ke dalam air, itu sebagai sebuah pertobatan. Tapi ketika Yesus membaptis kita dengan roh dan dengan api, kita ditenggelamkan ke dalam rohnya. Ingat, Yesus membaptis kita ke dalam rohnya, bukan ke dalam air, tapi ke dalam hatinya, ke dalam rohnya, ke dalam dirinya sendiri. Kehidupan kita dipengaruhi dan dialiri oleh Roh Kudus itu sendiri melalui baptisan roh itu sendiri. Maka pembaptisan Yesus yang paling nyata adalah dengan darahnya, yakni melalui kesengsaraan, wafat, dan kematian yang harus dijalankan agar kemuliaan dinyatakan dalam kehidupan manusia. Jadi, semoga dengan penjelasan yang sederhana ini memberi beberapa catatan seperti ini kepada kita. Pertama, yang saya ingin tekankan adalah baptisan memang sebuah tanda untuk perpindahan hidup. Baptisan sekali lagi sebuah tanda perpindahan hidup. Kalau Yahudi dari yang bukan penganut menjadi Yahudi, kan begitu, proselit. Kalau Yohanes dari yang tidak bertobat menjadi bertobat. Kalau Yesus dari yang bukan pemilik pewaris kerajaan Kristus, kerajaan Allah, menjadi pemilik kerajaan atau pewaris kerajaan Allah. Ada perpindahan di sana. Itu pertama, baptisan adalah sebuah tanda proses bahwa kita berpindah dari sebuah cara hidup yang lama ke cara hidup yang baru. Tidak ada pilihan lain dari cara hidup bagi mereka yang telah menerima baptisan, diikutkan dalam sebuah bentuk kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Jadi jika sebelumnya kita koro-koroan, ya sekarang kira-kira tinggal suka makan konro, tapi awas sama koro-koroan jika tidak terkontrol. Artinya, proses pembaptisan itu setelah kita dewasa, suka atau tidak, memang harus berubah, saudara. Jika kita tidak pernah berubah, renungkan lagi makna baptisan kita. Itu bukan sekadar ritual untuk mendapatkan pengakuan dan administrasi gereja seperti renungan kita minggu lalu, tapi sebagai sebuah bagian dari cara kita merenungkan betapa agungnya karya Allah bagi kita ciptaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan jelas Yesus tidak memberi tata cara pelaksanaan bagaimana baptisan itu dilakukan. Itu penegasan kedua. Dengan jelas Yesus tidak memberi tata cara bagaimana proses baptisan itu dilakukan. Memang benar, baptisan itu jika kita melihatnya paling sedikit terdiri dari dua. Ada media dan ada formula atau ada rumusannya. Media baptisan adalah apa yang digunakan, bagaimana cara melakukan baptisan itu, atau ada materinya. Sedangkan formulanya bicara soal rumusan dalam proses baptisan itu. Ini penting. Jadi kalau kita bicara baptisan, ada medianya, ada materinya, sekaligus ada formulanya, ada rumusannya. Yesus sama sekali tidak pernah bicara soal bagaimana medianya, tapi dia bicara soal formulanya, rumusannya. Jelas baptisan yang Yohanes lakukan ada media yang kita tahu di Sungai Yordan, kan ada air. Apa rumusannya? Apa formula dari baptisan Yohanes? Kita tidak bisa melacaknya secara utuh, tapi paling tidak ketika dia melakukan proses baptisan itu dia katakan bertobatlah. Jadi dia lebih mengedepankan media, formulanya bertobatlah sebagai proses tanda pertobatan menyambut kedatangan Mesias. Pun dengan baptisan Yahudi, medianya juga jelas. Paling tidak kita melihat dalam proses diri Naaman ada air dan dilakukan berulang-ulang. Lalu baptisan dalam nama Tuhan Yesus
Secara prinsip Yesus hanya memberi rumusannya, formulanya, dan tanpa uraian bagaimana media yang dilakukan dalam proses itu. Rumusan baptisan dalam nama Tuhan Yesus adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu ada dalam Matius pasal 28 ayat 19 kan. Jadi ketika Yesus mengatakan, Paulus mengatakan baptisan dalam nama Tuhan Yesus, dia tidak bicara soal bagaimana medianya, tapi bagaimana rumusan dari proses baptisan dalam nama Tuhan Yesus, Anak, Bapa, dan Roh Kudus. Itu penting kita pahami dengan baik. Itulah poin utama yang perlu kita renungkan. Dengan demikian yang membuat orang-orang Efesus yang jumlahnya 12 orang menerima Roh Kudus karena dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, yang membuat mereka menerima Roh Kudus, orang-orang Efesus yang jumlahnya 12 orang itu karena dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Penting itu. Itulah poin utama dari proses Roh Kudus, ada padaku, padamu, dan pada kita semua. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang penting. Dalam pandangan seperti ini, jelaslah yang menjadi tujuan dari tema kita. Semua kita sudah dihinggapi Roh Kudus. Roh Kudus ada padamu. Kenapa? Karena jelas kita sudah menerima baptisan dalam nama Tuhan Yesus. Kecuali jika ada yang dibaptis bukan dalam nama Yesus, tapi dibaptis dalam nama khusus, atau dibaptis dengan cara khusus, dibaptis dengan metode khusus, itu tidak menjadi jembatan Roh Kudus ada pada kita. Kan dengan demikian, jadi kita mau dibaptis dengan cara apapun, kita mau dibaptis dimanapun, entah kaki di kepala baru dibaptis, atau kepala di kaki baru dibaptis, kaki di kepala baru kita dibaptis, mau dibaptis di sungai, di kolam, di sungai Yordan sekalipun, tapi tanpa nama Tuhan Yesus baptisan itu, percayalah Roh Kudus tidak akan ada padamu. Karena yang membuat Roh Kudus ada padamu, pada kita, karena dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Bukan soal you mau bagaimana proses baptisannya itu. Paulus tidak berbicara soal itu, tapi dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nama itu yang penting, isinya yang penting, formulanya yang penting, medianya itu urusan kedua. Mau dibaptis dengan cara apapun dan dengan bagaimanapun, itu hal lain. Tapi formula, rumusan dari baptisan itu adalah dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang membuat Roh Kudus ada padamu. Dan tidak ada orang yang telah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus yang tidak ada Roh Kudus padanya. Semua kita. Jadi kalau masih ada yang ragu-ragu dan merasa tidak ada Roh Kudus padanya, jangan-jangan Roh Kudus, kan tidak mungkin. Tapi bahwa semua itu telah dikaruniakan kepada kita melalui nama Tuhan Yesus. Baptisan dalam nama Tuhan Yesuslah yang membuat Roh Kudus ada padamu. Pegang itu. Tidak ada yang bisa menggugat itu. Kalau ada yang menggugatnya bahwa kamu tidak bisa begini, dan seterusnya, tentu itu hal lain. Sekarang kita melihat apa dampak dari Roh Kudus ada padamu. Kalau kita sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, kan berarti Roh Kudus ada pada saya, ada pada saudara-saudara. Apa dampaknya? Roh Kudus ada pada kita. Jika merujuk pada ayat 6 bacaan kita tadi, pasca mereka menerima baptisan dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Saya tidak akan bicara banyak hari ini soal bahasa roh. Hari lain lah, nantilah di lain kesempatan kita berbicara dan membahas soal itu. Mungkin juga tidak akan panjang karena ini hanya renungan hari Minggu. Cukuplah dulu soal baptisan. Paling tidak ingat bahwa kalau saya, saudara-saudara, telah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada padamu. Jangan ragu soal itu. Tapi secara sederhana, jika kita bicara soal dampak Roh Kudus ada pada kita, saya memahami bahasa roh itu sebagai bahasa hati. Bagi saya, bahasa roh itu sebagai sebuah bahasa hati. Bagaimana itu menguraikan tentang bahasa hati? Persisnya seperti orang Toraja katakan begini, bahasa hati itu, bahasa roh itu tak kebukuli itu bisaranna. Tutur bahasanya itu tak bertulang, kira-kira gitu. Artinya, seluruh proses berbahasa itu lemah lembut, penuh kasih, dan membangun dengan baik. Itulah bahasa roh. Dalam perspektif bagaimana kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya bahasa kita itu menggunakan bahasa hati, bahasa yang baik, bahasa yang memotivasi, memberi semangat, dan lain-lain kan. Jadi mereka yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, dampaknya adalah berbahasa dengan bahasa-bahasa yang memberi semangat, bahasa-bahasa yang memberi motivasi, bahasa-bahasa yang memulihkan. Bagi saya, itulah poin terbaik dari berbahasa dalam bahasa roh yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi paling tidak itu yang kita mengerti, bahwa kalau saya, Roh Kudus ada pada saya, maka hidup saya ini akan menjadi sebuah proses motivasi, semangat, memulihkan bagi orang lain.
Itu menjadi bagian perenungan yang penting. Bukan soal bahwa kita mampu menggunakan bahasa yang secara prinsip sulit dimengerti. Pun jika ada yang demikian misalnya, tentu masih perlu menjadi proses sebuah pembelajaran yang berkelanjutan. Jika ada yang merasa bahwa dipenuhi dengan Roh Kudus itu tentu ada hal lain yang perlu harus dikerjakan dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Kalau kita mau menafsir atau memahami bahasa roh itu dengan tingkatan yang berbeda lagi, silahkan, tapi tentu masih perlu pengkajian yang lebih lanjut lagi. Bukan soal bahasa-bahasa yang kadang-kadang seolah-olah diulang-ulang dan seolah-olah hanya menjadi milik kita sendiri. Bayangkan kalau kita membatasi atau menghakimi orang lain bahwa hanya kita yang bisa dan orang lain tidak. Lalu itu juga bagian bukan dari pekerjaan Roh Kudus. Kita kan kemudian membuat orang menjadi tidak kudus. Seolah-olah kita sendiri yang merasa kudus. Jika kita yang merasa seperti itu, bahwa hanya kita yang mampu berbahasa seperti yang karunia Roh Kudus itu sendiri, sedangkan orang tidak. Tentu itu bukan pekerjaan Roh Kudus merendahkan, melecehkan kuasa Roh Kudus pada diri orang lain. Tapi ketika bahasa kita justru membangun hidup orang lain, memberi semangat dan memotivasi hidup orang lain, itulah yang sebenarnya menjadi kuasa Roh Allah ada pada kita. Jadi Roh Kudus ada padamu, Roh Kudus ada padaku, Roh Kudus ada pada kita dalam kebersamaan kita dengan ikatan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Itu penting. Jadi Roh Kuduslah, kuasanya itulah yang menuntun kita untuk terus menerus tahu bahwa kita telah diikat dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Tidak ada yang bisa menghakimi saudara soal hal ini lagi. Jawablah jika ada yang meragukan kuasa Roh Kudus ada padamu dan pada kita. Jawablah bahwa saya sudah ada dalam ikatan darah Kristus yang memeteraikan keselamatan dan menjaganya dalam dekapan kuasa Roh-Nya yang kudus sampai selama-lamanya. Roh Kudus ada padamu, peganglah itu karena kita telah dibaptis dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus, yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak ada yang bisa menggugatnya, dan Roh Kudus akan senantiasa menolongmu menggunakan segala tutur bahasamu, menggunakan segala hidupmu untuk menjadi semangat, memotivasi, memulihkan. Itulah maksud Roh Kudus ada pada kita, terus menjadi teladan Kristus, menjadi saksinya, menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Tuhan memberkatimu, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu boleh merenungkan sabdamu hari ini. Semua kami diingatkan bahwa setiap kami telah dipenuhi oleh Roh Kudus, karena kami telah menerima pemulihan, perpindahan hidup baru, baptisan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak ada yang bisa menggugat bahwa di antara kami kekurangan Roh Kudus. Hanya orang-orang tertentu yang punya Roh Kudus. Kami semua telah dipenuhi Roh Kudus. Tapi ketika kami tidak pernah tidak menjalani peran sebagai orang-orang yang telah dipenuhi Roh Allah, justru menggunakan hidup kami untuk hal-hal yang tidak kudus, ampuni kami Tuhan. Dan mulai hari ini, buatlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami berhikmat, menyatakan tutur kami, sikap hidup kami menjadi saksi, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Berkati seluruh umat Tuhan, anak-anak-Mu yang percaya dimanapun mereka berada, apapun panggilan dan tugas yang Tuhan karuniakan, Tuhan menolong mereka. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati pekerjaan-pekerjaan kami, semuanya berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan, jawablah doa yang kami sampaikan kepadamu dalam pengasihan Anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Hai guys, terima kasih sudah nonton video kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel kali ini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like video kali ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. See you next time guys, dadah.